Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini musim pandemi, saya pakai masker. Saya ingin mempresentasikan, saya buka dulu masker saya untuk memperjelas suara saya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, diskusi online kami yang berjudul Mahkota Tiruan. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Fabianus Hendra, yang kedua Hajar Aswad, yang ketiga Sinta Dewi Arun, yang keempat Metri Rahayu, yang kelima Katrina Palin, yang keenam Tiara Sulastri, yang ketujuh Elmit Nurhayati, yang kedelapan Wahyuni M, yang kesembilan Muhammad Rafli, yang kesepuluh Rasman, yang kesebelas Ardita Amelia. Jadi yang akan dijelaskan oleh teman-teman yaitu pengertian, tujuan, indikasi, kontraindikasi, dan cara pembuatannya. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan melemparkan ke teman untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut mengenai mahkota tiruan, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah pengertian mahkota tiruan. Mahkota tiruan adalah restorasi cekat untuk menggantikan sebagian atau seluruh jaringan mahkota gigi yang sudah rusak atau hilang, kemudian disemenkan secara permanen terhadap gigi asli atau akar atau implan yang merupakan pendukung utama dari gigi tiruan. Baik, saya atas nama Wahyuni M ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan pembuatan mahkota tiruan. Yang pertama itu memperbaiki jaringan gigi yang rusak dan tidak dilakukan pencabutan. Dan yang kedua, memulihkan fungsi mestikasi, fenotik, dan estetik. Dan yang ketiga, melindungi dan memelihara sisa jaringan mahkota yang sehat. Dan yang keempat, mengembalikan kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh pada penderita umumnya. Yang kelima, sebagai bagian dari restorasi lain atau retainer gigi tiruan jembatan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya pergeseran pada gigi ke ruangan yang kosong akibat kehilangan gigi. Pergeseran gigi bisa berupa migrasi, rotasi, miring, atau ekstrusi. Selanjutnya yaitu indikasi pembuatan mahkota tiruan. Adapun indikasinya yang pertama yaitu gigi dengan kerusakan yang luas. Misalnya yaitu gigi yang mengalami kegagalan restorasi atau karies sekunder sehingga menyebabkan sebagian besar struktur gigi telah hilang. Yang kedua yaitu trauma primer, di mana gigi utuh yang mengalami fraktur besar tanpa kerusakan pulpa dan masih terdapat denting yang cukup untuk mendukung pembuatan mahkota tiruan. Yang ketiga yaitu kondisi hipoplastik. Kondisi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada hereditor dan defek yang didapat. Hereditor contohnya yaitu amelogenesis imperfecta dan dentogenesis imperfecta, sedangkan defek yang didapat contohnya yaitu fluorosis. Yang keempat yaitu tooth wear, di mana proses atrisi, abrasi, dan erosi yang terjadi pada permukaan gigi secara berlebihan dan pada saat usia muda maka membutuhkan penanganan dengan mahkota tiruan. Yang kelima yaitu bagian dari restorasi lain. Jadi gigi tiruan ini dapat dijadikan sebagai bagian dari restorasi lain dengan dijadikan sebagai retainer dari gigi tiruan jembatan dan permanen spleen. Yang keenam yaitu gigi non-vital, yaitu gigi yang mengalami perubahan warna menjadi kehitaman atau gigi mati. Yang ketujuh yaitu fraktur dengan ukuran lebih dari sepertiga bagian mahkota gigi. Yang kedelapan yaitu diastema sentralis dengan ukuran kurang dari 3 mm. Yang kesembilan yaitu untuk mengubah inklinasi ukuran serta bentuk gigi. Dan yang paling penting yaitu usia pasien cukup, yaitu antara kurang lebih 20-55 tahun. Dan yang terakhir yaitu kesehatan umum dan kesehatan mulut pasien cukup baik atau dalam keadaan yang baik. Adapun kontraindikasinya yaitu yang pertama, pada penderita anak di mana ruang pulpa masih lebar. Yang kedua, pada penderita usia lanjut di mana jaringan penyangga sudah tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kesehatan mulut atau kesehatan umum.
Yang keempat, gigi dengan kerusakan yang masih ditambal. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan mahkota tiruan. Yang pertama, preparasi. Preparasi adalah pembuangan jaringan karis dan jaringan yang telah lemah dari gigi dan membentuk gigi yang masih sehat sedemikian rupa sehingga dapat menerima restorasi permanen atau sementara. Preparasi terdiri dari yang pertama insisal, yang kedua proksimal, yang ketiga fasial atau labial dan palatal atau lingual, yang keempat gingival margin, dan yang kelima finishing. Cara melakukan pencetakan yang pertama yaitu siapkan bahan elastomer dan lakukan manipulasi terhadap bahan tersebut. Jangan lupa perhatikan working dan setting time-nya. Yang kedua, elastomer diletakkan pada sendok cetak, kemudian dicetak pada mode rahang atas yang belum dilakukan preparasi abutment. Yang ketiga, setelah mengeras, tunjukkan pada instruktur hasil cetakan tersebut dan jangan dilepas dari sendok cetak. Yang keempat, hasil pencetakan disimpan untuk digunakan pada tahapan provisoris setelah preparasi gigi penyangga selesai dilakukan. Yang kelima, setelah gigi selesai dipreparasi, ulasi dengan bahan separasi, vaselin atau CMS. Kemudian hasil cetakan diisi dengan resin akrilik self-poured warna putih, tempron atau stelon. Posisikan kembali ke dalam model anatomi seperti posisi semula dan menutupi gigi yang telah dipreparasi. Yang keenam, setelah resin akrilik mengeras, jangan lupa perhatikan setting time-nya. Sendok cetak dilepas, mahkota akrilik dikeluarkan dari abutment, kelebihan akrilik dihilangkan dari tepi-tepi mahkotanya dengan menggunakan visur diamond, bur, dan lakukan penyesuaian oklusi. Yang ketujuh, poles mahkota sementara akrilik menggunakan fiamen atau torpedo white stone hingga permukaan halus. Dan yang kedelapan, lakukan penyemenan mahkota akrilik pada gigi yang telah dipreparasi dengan menggunakan semen sementara. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan mahkota tiruan dengan teknik CAD atau CAM. Tahap yang dilakukan, yang pertama yaitu pembuatan model kerja. Model kerja dibuat dengan cara pengecoran adonan gips pada masing-masing hasil cetakan sesuai dengan petunjuk pabrik. Perbandingan bubuk dan air yaitu 100 gram banding 20 ml. Lama pengadukan 30 detik. Pengecoran dilakukan di atas vibrator berkecepatan tinggi selama 30 detik. Pengecoran model kerja dilakukan dalam jangka waktu maksimum 24 jam setelah pencetakan. Tahap kedua yaitu scanning atau perekaman. Perekaman secara indirect, gigi dipreparasi pada model kerja dengan digital scanner. Model kerja di-scan ekstraoral untuk mendapatkan data 3 dimensi bentuk model gigi. Tahap ketiga yaitu designing. Designing yaitu pembuatan desain mahkota tiruan penuh alkeramik. Desain mahkota tiruan penuh alkeramik dipilih dan disesuaikan dengan bentuk reparasi gigi dan dibentuk anatomis gigi menggunakan perangkat lunak software InLab 3 dimensi. Tahap keempat yaitu milling. Pembuatan mahkota dengan mesin milling InLab alkeramik dengan warna dan dimensi yang dibutuhkan. Dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian dimulailah proses milling hingga didapatkan 23 mahkota tiruan alkeramik. Tahap kelima yaitu sintering atau pembakaran. Tujuan dari pembakaran porselen hanyalah untuk mensintering partikel bubuk bersama-sama secara tepat guna membentuk restorasi, di mana pengertian sintering adalah proses penggabungan partikel serbuk melalui peristiwa difusi saat suhu meningkat. Tahap keenam atau tahap terakhir yaitu finering. Finering di sini berfungsi untuk
Pemberian upam. Upam adalah suatu bahan keramik yang hampir transparan terbuat dari flux blow fusing dan silika. Saya akan menjelaskan prosedur pembuatan mahkota tiruan. Sementasi terbagi menjadi 4. Pertama, diinsersi secara konvensional. Kedua, pakai zinc fosfat, semen atau GIC. Ketiga, sebelum sementasi, hasil preparasi bersih, lapisan tipis dentin dilapisi kalsium hidroksida. Keempat, alternatif semen yang dapat digunakan autopolimer atau dual semen. Saya akan menjelaskan tentang mahkota tiruan penuh. Mahkota tiruan penuh adalah mahkota tiruan yang memperbaiki seluruh permukaan mahkota gigi. Mahkota tiruan penuh khusus dapat dipakai pada gigi-gigi anterior. Pada pembuatannya dari porselen atau akrilik yang disebut mahkota jaket. Adapun indikasi-indikasinya yaitu yang pertama, 1. Gigi fraktur yang tidak dapat diperbaiki dengan restorasi lain. Kedua, gigi dengan karies luas tidak dapat direstorasi tambalan biasa. Ketiga, gigi yang dapat berubah warna. Keempat, gigi yang dapat mengalami cacat permukaan. Kelima, gigi dengan kelainan posisi. Keenam, gigi kelainan bentuk. Ketujuh, gigi yang telah dirawat saluran akarnya. Kedelapan, sebagai retainer GTJ dan penjangkaran GTSL. Kesembilan, ukuran gigi normal atau lebih dari normal. Ke-10, perbandingan mahkota akar adalah 2:3 atau minimal 1:1. Indikasi-indikasi anterior atau depan, bagian depan dipakai akrilik dan porselen. Yang pertama, mempunyai permukaan labial yang berkaries, mengalami erosi atau perubahan warna. Yang kedua, mempunyai permukaan proksimal yang ada tambalan besar atau berkaries dalam. Ketiga, perubahan kedudukan dan perubahan bentuk. Indikasi-indikasi posterior atau bagian belakang yang dipakai mahkota penuh logam dan porselen. Yang pertama, gigi-gigi geraham yang terserang karies. Yang kedua, oleh karena kerusakan akibat karies atau fraktur. Adapun kontraindikasinya juga yaitu yang pertama, mahkota yang sangat pendek atau trapez. Yang kedua, kamar pulpa yang masih besar pada usia muda. Tipe-tipe mahkota tiruan penuh berdasarkan bahannya. Mahkota tiruan penuh metal. Adapun indikasinya: 1. Kerusakan luas pada permukaan gigi. 2. Gigi yang tidak membutuhkan estetik, biasanya pada gigi molar. 3. Gigi yang menanggung beban kunyah besar. 4. Sebagian retainer gigi tiruan jembatan atau penjangkaran gigi tiruan sebagian lepas. 5. Gigi yang telah dirawat salurannya. Kontraindikasinya: 1. Gigi yang membutuhkan estetik. 2. Gigi yang tidak menanggung beban kunyah besar. Keuntungannya: 1. Kuat. 2. Preparasi lebih minimal jika dibandingkan dengan preparasi untuk mahkota tiruan porselen. Kekurangannya: 1. Terlihat bahan metal ketika berbicara atau membuka mulut. 2. Konduktor termis atau elektris. Mahkota tiruan penuh porselen. Mahkota tiruan penuh porselen adalah mahkota tiruan penuh yang terbuat seluruhnya dari bahan porselen, yaitu indikasi. Yang pertama, gigi dengan kebutuhan estetik tinggi, biasanya gigi anterior. Yang kedua, ukuran gigi normal atau lebih dari normal. Yang ketiga, distribusi tekanan kunyah seimbang. Yang keempat, gigi yang dirawat saluran akarnya, khususnya gigi anterior. Kontraindikasi yaitu yang pertama, indeks karies tinggi. Yang kedua, tidak cukupnya dukungan struktur yang mahkota gigi. Yang ketiga, distribusi tekanan kunyah yang tidak seimbang. Yang keempat, bruxism. Keuntungannya adalah yang pertama, sangat estetis. Yang kedua, warna stabil. Yang ketiga, tidak mudah aus. Yang keempat, tidak berbau. Yang kelima, tidak bereaksi dengan cairan mulut. Yang keenam, tidak menimbulkan alergi. Kekurangannya yaitu yang pertama, mudah pecah. Yang kedua, pembuatan sulit. Yang ketiga, kurang kuat jika dibandingkan dengan mahkota tiruan penuh metal sampai porselen. Yang keempat, preparasi kurang konservatif
karena dibutuhkan privasi yang cukup banyak untuk ketebalan. Untuk ketebalan minimal porselen 1,7 min 2 mm. Yang ke-5, dapat menyebabkan gigi yang berlawanan dengan mahkota tiruan menjadi aus. Yang ke-6, hanya dapat digunakan sebagai restorasi tunggal. Yang ke-7, lebih mahal jika dibandingkan dengan mahkota tiruan penuh metal sampai porselen. Saya akan menjelaskan tentang mahkota tiruan penuh metal porselen. Yang pertama, pengertian. Mahkota tiruan penuh metal porselen adalah mahkota tiruan penuh yang terbuat dari logam, sebagian coping atau backing yang dilapisi dengan porselen sebagai backing. Indikasi. Yang pertama, gigi dengan kebutuhan estetik tetapi juga butuh kekuatan restorasi. Kekurangan, mudah pecah karena sifat porselen yang brittle. Preparasi kurang konservatif karena dibutuhkan preparasi yang cukup banyak untuk ketebalan minimal porselen dan metal. Pembuatannya sulit. Keempat, biaya yang mahal. Oke, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. D. Mahkota tiruan penuh metal akrilik. Mahkota tiruan penuh metal akrilik adalah mahkota tiruan yang terbuat dari bahan logam sebagai coping atau doping yang dilapisi oleh bahan akrilik sebagai backing. Mahkota tiruan penuh metal akrilik memiliki indikasi, kontraindikasi, keuntungan serta kerugiannya. Indikasi yang pertama yaitu gigi dengan kebutuhan estetik tetapi juga dengan kekuatan restorasi. Yang kedua, pasien tidak alergi terhadap akrilik. Yang ketiga, ukuran gigi normal atau lebih dari normal. Kontraindikasi yang pertama yaitu pasien alergi terhadap bahan akrilik. Yang kedua, ukuran gigi tidak normal atau tidak sesuai. Keuntungannya yaitu cukup estetis, dan kerugiannya yang pertama, mudah aus dan warna tidak stabil. Jenis mahkota tiruan berdasarkan permukaan gigi yang diperbaiki. Yang kedua yaitu mahkota gigi tiruan sebagian. Jadi, mahkota gigi tiruan sebagian ini merupakan mahkota gigi yang memperbaiki permukaan gigi kecuali bagian permukaan labial atau bukal. Secara keseluruhan, mahkota gigi tiruan sebagian ini terbuat dari bahan logam dan bahan yang terbaik yaitu emas. Selanjutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi pembuatan mahkota tiruan sebagian. Adapun indikasinya yang pertama yaitu gigi yang memiliki ukuran normal atau lebih dari normal. Yang kedua yaitu kerusakan pada bagian permukaan gigi kecuali bagian labial atau bukal. Contohnya yaitu karies kecil pada kedua sisi permukaan proksimal, palatal atau lingual gigi. Yang ketiga yaitu mempunyai mahkota klinis yang panjang, besar, dan tidak berkaries proksimal. Dan yang terakhir yaitu gigi yang berkedudukan normal atau dengan kata lain tidak mengalami malposisi. Adapun kontraindikasi dari pembuatan mahkota tiruan sebagian yang pertama yaitu mahkota klinis gigi yang pendek atau sangat taper. Yang kedua yaitu gigi tipis, misalnya yaitu gigi incisivus bawah atau gigi incisivus 2 rahang atas. Yang ketiga yaitu indeks karies yang tinggi. Yang keempat, karies pada bagian servikal gigi. Yang kelima yaitu kerusakan luas pada bagian mahkota gigi. Yang keenam yaitu inklinasi gigi yang buruk. Dan yang terakhir yaitu gigi yang dirawat saluran akarnya.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan mahkota tiruan sebagian. Kelebihannya yang pertama yaitu estetik yang tinggi dikarenakan bagian bukal atau labial gigi tidak dipreparasi. Yang kedua yaitu pengesahan jaringan permukaan mahkota gigi yang sedikit sehingga sedikit pula bahaya yang dapat mengenai pulpa pada saat preparasi. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu preparasi yang sulit, yang kedua yaitu kemungkinan timbulnya karies sekunder lebih besar, dan yang terakhir yaitu indikasinya sangat terbatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahkota tiruan, di mana yaitu tipe-tipe mahkota tiruan sebagian menurut banyaknya permukaan gigi yang digantikan. Yaitu salah satunya mahkota tiruan sebagian yang memperbaiki permukaan mesial, distal, dan palatal atau lingual interior. Dan adapun indikasi dan kontraindikasinya, yaitu indikasi yang pertama gigi anterior, yang kedua mahkota klinis yang kokoh dengan panjang rata-rata dan tahan lama, yang ketiga permukaan labial utuh yang tidak memerlukan modifikasi kontur dan didukung oleh struktur gigi yang sehat. Dan kontraindikasi yang pertama gigi normal, gigi pendek, dan indeks karies gigi. Terus untuk keuntungan dan kekurangannya, untuk keuntungan yang pertama yaitu konservasi struktur gigi, yang kedua akses mudah dari margin, yang ketiga keterlibatan gingiva kurang dari mahkota, yang keempat dapat dilakukan tes elektrik pulpa. Terus kekurangan yang pertama yaitu kurang retensi dan resistensi dari lengkap mahkota cor, yang kedua penyesuaian terbatas, yang ketiga kemungkinan karies sekunder lebih besar, dan untuk yang terakhir keempat kemungkinan penggunaan bahan logam lebih besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe mahkota tiruan sebagian menurut banyaknya permukaan gigi yang digantikan. Yang pertama, mahkota tiruan sebagian 4/5 untuk gigi posterior, yaitu mahkota tiruan yang memperbaiki permukaan mesial, distal, oklusal, dan lingual atau palatal gigi posterior. Nah, adapun indikasi dan kontraindikasinya, indikasi yang pertama yaitu gigi posterior, yang kedua mahkota klinis yang kokoh dengan panjang rata-rata dan tahan lama, yang ketiga permukaan bukal utuh yang tidak memerlukan modifikasi kontur dan didukung oleh struktur gigi yang sehat. Dan kontraindikasinya, yang pertama gigi pendek, yang kedua gigi tipis, dan yang ketiga indeks karies tinggi. Adapun keuntungan dan kekurangannya, keuntungan yang pertama yaitu konservasi struktur gigi, keuntungan yang kedua akses mudah dari margin, keuntungan yang ketiga keterlibatan gingiva kurang dibandingkan dengan mahkota lengkap, dan kekurangannya yang pertama kurang retensi dan resistensi dari lengkap mahkota cor, yang kedua penyesuaian terbatas, dan yang ketiga kemungkinan penggunaan bahan logam yang lebih besar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mahkota tiruan pasak, yaitu mahkota tiruan yang memperbaiki saluran permukaan mahkota gigi non-vital yang telah dirawat saluran akarnya dengan sempurna dan tidak dipersiapkan dengan pasak sebagai retensi utama. Adapun indikasinya, yang pertama itu gigi yang telah dirawat saluran akarnya, dan yang kedua kehilangan struktur gigi yang sangat banyak hingga mencapai pulpa dan tidak dapat diperbaiki dengan tambalan biasa. Dan yang ketiga memperbaiki morfolisis gigi jika preparasi gigi untuk mahkota tiruan penuh akan membahayakan kesehatan pulpa. Adapun keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu yang pertama mengurangi kemungkinan pencabutan gigi sehingga mencegah atau mengurangi resorpsi tulang alveolar. Dan yang kedua estetis dapat dibuat ideal atau semaksimal mungkin. Kerugiannya itu yang pertama harus gigi non vital.
Dan yang kedua, preparasi saluran akar akan melemahkan kekuatan akar gigi sehingga memungkinkan fraktur pada waktu berfungsi atau trauma. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam mahkota tiruan pasak berdasarkan hubungan antara inti pasak dengan mahkota tiruannya. Mahkota tiruan pasak tipe detached. Mahkota tiruan pasak tipe detached yakni mahkota tiruan terpisah dari inti pasaknya. Tipe ini diindikasikan untuk gigi yang berukuran normal atau lebih dari normal. Keuntungan dari tipe ini adalah bila mahkota tiruan pasak rusak, maka tidak perlu membongkar seluruh mahkota pasaknya, sehingga lebih mudah untuk melakukan reparasi. Kerugian dari tipe ini adalah waktu pembuatannya perlu 2 tahap dan 2 kali penyemanan. Kan macam-macam mahkota tiruan pasak berdasarkan hubungan antara pasak inti dengan mahkota tiruannya. Macam-macam mahkota tiruan tipe head. Tipe head yakni mahkota tiruan yang menyatu dengan pasak intinya. Tipe ini diindikasikan untuk gigi-gigi yang pendek atau tipis karena tidak terdapat ruang yang cukup untuk membuat dengan mahkota tiruan yang terpisah. Adapun keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, pembuatan lebih cepat atau 1 kali penyemanan. Ketebalan bagian labial mahkota tiruan dapat maksimal atau estetik baik. Kerugiannya, pembuatan lebih sulit, sukar dibongkar atau reparasi. Demikian hasil presentasi diskusi online kami. Apabila ada kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.